وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اجعلنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبنا بالعافية. اللهم ارزقنا علم الدنيا والمشرب صافي الهني وهب الغني الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أنزل الآبدين ظهر الداخلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف المسلم الإمام العلامة الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر في تأليفه سلم التوفيق إلى محبة الله تحقيق إلى ما يتعلق بفصل في وجوب أداء الواجبات ترك المحرمات إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلوم في دارنا من ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. ويجب عليه أمر من رآه تارك شيء منها أو يأتي بها على غير وجهها ويجب عليه قهره على ذلك أن يقدر عليه وإلا فيجب عليه إنكار بقلبه إن عجز عن القهر والأمر وذلك أضعف الإيمان أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز. ويجب ترك جميع المحرمات ونهي مرتكبها ومنعه قهرا منها إن قدر عليه وإذا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه أو فارقة موضع المعصية إلى آخر. الله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita. Apapun selama ini yang telah kita nikmati, kita miliki lahir batin kita tanpa terkecuali dan akan datang semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah. Terhadap setiap kita yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ia gunakan, manfaatkan itu semua nikmat untuk kebaikan kita dunia akhirat. Kita berharap berkeduduk kita berkumpul kita saat ini di rumahnya sebagai tetamunya di salah satu taman daripada taman surganya. Setiap kita bersimpu di hadapannya dan memenuhi seruannya di waktu yang Allah limpah ruahkan sebanyak-banyaknya karunia terhadap hambanya dan dibanggakan kita saat ini di hadapan para malaikatnya. Kita berharap wasilah semua itu Allah sempurnakan segala nikmat yang kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba melimpah dan mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan di hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat pengikut dan para pencinta. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad secara sempurna dan mudah-mudahan kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama beliau. Amin. Allahumma amin. Setelah beliau menyatakan kepada kita wajib atas setiap mukallaf baligh aqil muslim laki perempuan untuk melaksanakan semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Dari perintah baik itu salat, baik itu zakat, baik itu haji, baik itu umrah, baik itu birrul walidain dan lain sebagainya. Dan wajib untuknya dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah tersebut dengan menyempurnakannya, dengan melaksanakan sesuai dengan rukunnya, syaratnya dan menjauhi hal-hal yang membatalkannya. Karena di dalam sholat begitu juga ibadat yang lainnya ada rukunnya, ada syaratnya dan ada hal-hal yang membatalkannya. Maka di samping kita wajib melaksanakannya, wajib juga kita melaksanakan semua itu. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Abu Muhammad sebagai tauladan kita dalam kita melakukan ibadat. Dan ulama mengumpulkan dalam riwayat-riwayat yang mereka dapatkan tentang riwayat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam sholat dan dalam ibadat yang lainnya. Maka mereka kumpulkan, maka mereka mengatakan ini rukunnya, ini syaratnya dan ini batalkannya. Artinya kalau kita lakukan sesuai dengan apa yang mereka arahkan, maka kita melaksanakan sesuai apa yang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad terhadap setiap kita, dan itu harus dilaksanakan. Kalau kita melaksanakan perintah tapi tidak melaksanakan yang wajibnya, syaratnya dan menjauhi yang membatalkannya, maka kita dianggap tidak melakukannya. Dan kita lanjutkan, yajib alaihi dan wajib juga atas setiap mukallaf laki perempuan yang baligh berakal amru man ra'ahu tarika syai'in minha, untuk memerintahkan siapapun yang telah ia lihat meninggalkan satu di antaranya. Perintah yang ada atau meninggalkan namanya rukunnya, syaratnya atau melakukan yang membatalkannya. Aw ya'ti biha ala ghairi wajhiha, atau dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala baik salat atau lainnya, puasa dan lainnya tidak seperti yang diperintahkan atau yang diarahkan, dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginya,
dalam melaksanakannya. Jika dia melihat seorang keliru salah dalam melaksanakan salah satu rukun di antara rukun salat yang ada, maka wajib baginya untuk mengarahkannya agar melaksanakannya dengan baik. Wa yajib alaihi qahru ala dzalik, dan wajib atasnya untuk memaksakan orang tersebut untuk melaksanakan kewajiban itu dengan baik, sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. In qadara alaihi, jika ia mampu untuk melakukannya. Wa illa, kalau seandainya dia tidak mampu untuk melakukannya, yajib alaihi inkar bi qalbih, maka wajib atasnya untuk mengingkari hal itu dengan hatinya. In ajaz anil ghahri wal amr, jika ia tidak mampu untuk memaksakan ia dan memerintahkan ia, memaksakan ia dengan tangannya, memerintahkan ia dengan lisannya, maka wajib paling tidak dia mengingkari dalam hatinya perbuatan yang salah yang dilakukan oleh orang tersebut, kalau memang dia tidak mampu untuk menegurnya. Wa dzalika adhaful iman, dan hal itu menegur, mengingkari dalam hati kesalahan yang dilakukan oleh selainnya tatkala kita melihatnya, itu adalah adhaful iman, ay aqallu ma yalzam insan indal ajz. Itu paling sedikitnya, paling minimnya keimanan, itu paling sedikit yang diminta atau dilazimkan terhadap setiap kita sebagai mukallaf ketika kita melihat seseorang melakukan hal yang kewajiban dan dia melaksanakannya tidak sesuai dengan perintah yang ada, dan ketika ia tidak mampu menegurnya, mengarahkannya, membenarkannya dengan tangan lisannya, paling tidak dengan hatinya. Itu adalah keimanan yang paling minim, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini ada hadis-hadis dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan dalam ibadah, terutama salat. Jangan sampai kita keliru salah dalam melaksanakannya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang tidak menyempurnakan rukunya dan ia tidak menyempurnakan sujudnya, tatkala ia salat, sujud tapi tidak thama'ninah, rukuk tapi tidak thama'ninah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau mata hadza ala hali," andaikan seseorang ini mati, meninggal dalam kondisi seperti ini, itu dia tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya di dalam salat, artinya rukuknya tidak thama'ninah, sujudnya pun tidak thama'ninah di dalam salat, atau melakukan hal-hal yang diwajibkan baginya dalam melaksanakan salat tapi ia lakukan tidak seperti yang diperintahkan. Andaikan ia meninggal dalam kondisi ini, mata ala ghairi millati Muhammad, maka ia meninggal bukan di dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi aidan, dan dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, la yanzurullah ila salati 'abdin, Allah tidak akan melihat kepada salat seseorang hamba, la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudih, dia tidak menegakkan, meluruskan sulbinya antara rukuknya dan sujudnya. Jadi ketika i'tidal itu harus tegak lurus. Kita punya punggung ini, punya tulang punggungnya harus tegak lurus. Jangan sampai sami Allahu liman hamidah begini langsung rukuk, enggak, harus tegak lurus. Kita punya tulang sulbi itu harus lurus semua. Sebagaimana ketika kita berdiri, seperti itu kita i'tidal. Begitu juga ketika kita sujud. Sujud, duduk antara dua sujud itu kita berdiri tegak. Kita berdiri tegak. Tegakkan namanya sulbi kita, baru sujudlah, jangan sampai Allahu Akbar wa fil hamd. Tidak seperti, harus tegak lurus. Karena kita sholat jangan terburu-buru. Kalau keburu-buru laksanakan yang sempurna, cepatkan bacaannya. Tapi kalau keburu-buru melaksanakan sholat tidak menyempurnakan rukuknya, sujudnya, maka dari anggap sholat. Maka Rasulullah mengatakan tidak akan melihat Allah sholat seorang hamba yang seperti ini, kata Rasulullah SAW. Lihat, artinya tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholatnya. Wa fi aidan, dan dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, aswa'ud nas sariqatan alladhi yasriqu min salati. Seorang yang paling buruk, yang paling jelek dalam mencuri adalah seorang yang mencuri dari salatnya. Mencuri dari salatnya.
Maka sahabat mengatakan, "Galu ya Rasulullah, kaifa yasrik minas salat?" Ya, mereka sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana seorang itu mencuri dari salatnya?" Maka Rasulullah mengatakan, "La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha." Ia tidak menyempurnakan rukuknya dan dia tidak menyempurnakan sujudnya. Berarti dia mencuri bagian daripada salatnya. Dicurinya. Harusnya sempurnakan rukuk dulu, Bang. Tuma'nina, bacaan dulu ghafirli warhamni wajibun subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi. Kalau imam belum i'tidal tambah lagi subhanallah bihamdi subhanallah sampai namanya witir jumlahnya. Sujud juga seperti itu, sujud. Mantapkan betul, tempelkan betul dahi kita dan hidung kita di tempat sujud. Tekan dulu subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi. Kalau imam masih belum bangun, teruskan subhanallah bihamdi atau baca zikir-zikir yang lainnya. Sampai imam berdiri. Dan ya bagi seorang imam juga tidak boleh baca panjang-panjang, cukup 3 kali, tidak boleh sampai 5 kali atau sampai berapa kali, kecuali kalau makmumnya mereka ridho semua bahwa imam itu memperpanjang bacaannya. Karena namanya selagi kita melaksanakan sholat, baik sholat itu sendirian, ada adabnya, etika dalam sholat melaksanakannya. Begitu juga ketika kita jadi imam, ada etika sebagai seorang imam. Begitu juga ketika kita jadi seorang makmum, ada etika bagi seseorang makmum. Adab sebagai seorang imam, begitu juga adab bagi seseorang makmum. Adab sebelum sholat, adab di dalam sholat, adab setelah sholat, adab setelah sholat, atau sunnah sebelum sholat, sunnah di dalam sholat, sunnah setelah sholat. Harus kita jalankan agar ibadah kita itu sempurna. Ketika ibadat itu sempurna, insya Allah kita berhadap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan samping diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Karena kita tidak mendapatkan kebaikan balasan dari Allah kecuali sesuai dengan yang kita amalkan. Kalau yang kita amalkan sedikit sunnah, ya dapat seperti itu. Kalau kita amalkan semakin banyak sunnah, ya dapat seperti itu. Semakin banyak lagi kita sunnah, dapat seperti itu. Semakin baik kita dalam melaksanakan menjalankan adab, maka akan semakin baik, mendapatkan lebih dari itu. Terutama masalah salat kan ayat penentuan kita. Karena seseorang akan baik puasanya, akan baik hajinya, akan baik umrohnya, akan baik dalam bergaulnya, muamalahnya, hablum minallah, hablum minan nas, tergantung salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tergantung salat, maka harus perbaiki, sempurnakan salatnya. Sebagaimana salat yang diajarkan oleh Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang menuntut diri kita yang paksakan diri kita untuk menyempurnakannya. Jangan terlalu cepat, paling makanya paling minim kita harus sempurnakan, jangan ditinggalkan tuma'ninahnya. Kalau memang kita mau cepat, kita cepatkan bacaan kita, sehingga kita namanya sholatnya cepat tapi sempurna. Sholatnya cepat tapi sempurna, baru sempurna itu dinyatakan sholat. Tapi kalau tidak sempurna berarti tidak dinyatakan sholat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi beliau melihat sahabat sholat, sedang duduk dengan sahabat lainnya di masjid, tiba-tiba ada sahabat masuk. Ketika masuk, Rasulullah memperhatikan sholat, sahabat termasuk sholat, Rasulullah perhatikan sholatnya. Maka setelah sahabat itu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka Rasulullah mengatakan, salli fa'innak lam tusalli. Rasulullah mengatakan, bangun kau, salatlah engkau, karena sesungguhnya engkau belum salat. Sahabat sudah selesai salatnya, takbir sampai salam. Setelah salam Rasulullah mengatakan, bangunlah engkau, bangkitlah engkau, salatlah engkau, karena engkau belum salat. Mendengar sahabat memerintahkan beliau untuk salat, sahabat itu salat, Allahu Akbar, salat sampai salam. Tapi ternyata ketika ia salam untuk kedua kalinya, Rasulullah masih mengatakan, "Qum shalli fa innaka lam tusalli." Bangun wahai sahabat, salatlah engkau, karena engkau belum salat. Belum salat, sudah salam. Namanya sahabat, Allahu Akbar. Tidak membantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat lagi, salam lagi. Rasulullah untuk ketika "Qum shalli fa innaka lam tusalli." Bangun kau wahai sahabatku, salatlah engkau karena engkau belum salat. Ya Rasulullah, alimni. Ya Rasulullah, ajarkan aku bagaimana salat itu. Ya kan sudah 3 kali dia sholat, yang pertama, yang kedua, yang ketiga sama dengan yang pertama. Oh berarti saya keliru, saya harus belajar. Maka beliau bertanya, ya Rasulullah, ajarkan aku sholat. Baru Rasulullah mengajarkannya sholat. Idza qumta ila shalah fakabbir faqra ma tayassara min Qur'an tubarka hatta tatma'inna raki'an.
thumma rfa hatta ta'tadila daiman, thumma syud hatta tatma'inna dan seterusnya. Wa fa'al kadzalika fi kulli salatik. Agama qala alaihi salatu wassalam. Ajarkan tamanina. Ruku engkau tamanina dalam ruku. Kemudian bangunlah berdiri untuk i'tidal. Tamaninalah dalam i'tidal. Sujudlah. Tamanina dalam sujud diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Arti orang sahabat tersebut salatnya tidak tamanina. Jadi ketika duduk antara sujud juga harus bangkit. Tegakkan. Allahu Akbar. Tegakkan kita punya punggung. Rabbil firli warhamni wajibni warfa'ni. Baru jangan Allahu Akbar begini. Rabbil firli warhamni sujud lagi enggak. Betul-betul. Karena kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sholat sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat itu tenang-tenang. Namanya pelan-pelan, jangan keburu-buru. Kita bukan ngopi aja tenang-tenang bang, menikmati kopi. Bagaimana sholat? Kopi aja kita minum tuh kalau kita nikmati tenang-tenang, nikmati sambil namanya baca doa, sambil berfatihah kita minta sama Allah SWT. Bagaimana kalau itu salat? Wa yajib tarku jami'il muharramat, dan wajib bagi setiap mukallaf laki perempuan untuk meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wajib untuk menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjalankannya sesuai dengan arahan Nabi Muhammad. Laksanakan yang wajib dalamnya, laksanakan yang syarat tidak yang ada padanya, dan tinggalkan yang membatalkannya. Ya kan? Yang membatalkannya. Kalau kita lihat seseorang melakukannya, meninggalkannya atau melakukannya tidak sepas, kalau kita lihat kita namanya harus luruskan dengan tangan kita, dengan lisan kita, kalau tidak paling minim dengan hati kita. Karena kalau kita biarkan artinya kita ridha dengan yang dilakukannya. Keridhaan kita ketika kita melihat seseorang melakukan kewajiban tidak pas atau melakukan yang haram, ketika biarkan kita ridha itu maksiat. Kita pun mendapatkan dosa tatkala kita melihat orang tersebut meninggalkan yang namanya menyempurnakan yang wajib, begitu juga melakukan yang haram. Paling tidak kita ingkar dengan hati kita. Seperti uququl walidain, berdurhaka kepada kedua orang tua atau salah satu di antara kedua orang tua, hukumnya haram. Maka wajib bagi setiap mukallaf kita baligh aqil, bagi seorang lagi sebagai seorang perempuan untuk menjauhinya. Meninggalkannya, memutuskan tali silaturahmi haram, minum khamar haram, dan apapun yang memabukkan, apapun jenisnya haram, membunuh diri sendiri hukumnya haram, makan riba, zina dan lain sebagainya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan al-halal bayyin wal haram bayyin, yang halal itu jelas nyata, tidak ada kesamaan di dalam, begitu juga yang haram. Wajib kita meninggalkan semua yang diharamkan secara syariat. Kalau ingin hidup bahagia, kalau ingin hidup dan bahagia, ya terserah kita. Kalau memang kita punya rasa malu, kalau kita tidak punya rasa malu, ya terserah kita. Paling tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu pada diri sendiri, karena sifat malu itu bagian daripada iman. Ketika keimanan seseorang itu berkurang, maka akan berkurang dengan sendirinya rasa malu. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, al-iman wal haya' qurina jami'an. Keimanan dan rasa malu itu dibarengkan oleh Allah, jadi satu. Idza fugid ahaduma fugid al-akhar, kama qala Rasulullah. Kalau salah satu di antaranya hilang, maka yang lain hilang. Kalau seorang hilang imannya, rasa malunya hilang. Kalau seorang sudah rasa malunya hilang, imannya pun hilang. Dan Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang sahih, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rasulullah bersabda, termasuk dari ucapan para kenabian yang dulu sampai ke masa Rasulullah, ini turun temurun wasiatnya kepada umat, jika engkau tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah apa yang kau mau. Tapi kalau seseorang memiliki rasa malu, dia tidak berbuat. Masalah rasa malu itu yang menghalangi dia untuk berbuat yang tidak baik. Tapi yang baik tidak boleh malu dalam berbuat kalau itu baik. Bergaul dengan orang baik tidak boleh malu.
Kapan kita jadi baik kalau kita tidak bergaul dengan orang baik? Kapan kita akan sukses kalau kita tidak bergaul dengan orang sukses? Al-mar'u min jalisi, seseorang itu bagian daripada teman duduknya, kata Nabi besar Muhammad. Wal mar'u ala din khalilih, menurut pegangan yang dipegang oleh teman duduknya. Anil mar'i la tasal fasal an garini fa ainal garin bil mugarana yaqtadi. Tentang seseorang jangan kau bertanya siapa dia, tapi tanya siapa teman duduknya, teman dekatnya. Sehingga teman itu selalu mengikuti temannya. Kalau Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan kahadwin na'li bin na'li idza ma hada, seperti ketika kita samakan namanya sendal antara sendal kanan sebelah kiri. Kalau kita samakan pasti sama, rata. Kalau yang kanan 10 pasti yang kiri 10 juga nomornya. Enggak mungkin yang kanan 10 yang kiri 9 atau terbalik. Enggak mungkin. Kalau memang terjadi berarti yang pakai tidak waras. Nah, kalau orang waras sudah pasti sama ukuran kanan dengan ukuran kiri. Begitu juga ketika berteman pasti sama. 12 bukan 11 12 wa nahyu murtakibiha, dan mencegah melarang orang yang melakukannya, cegah untuk dia melakukan yang diharamkan, terutama durhaka kepada orang tua. Dan kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, kalau rumah tangga kita sudah selesai bubar, jangan kita didik anak kita ketika anak kita itu bagian mengasuhnya kita sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami untuk durhaka kepada bundanya atau ayahnya, apalagi menanamkan kebencian kepada ayahnya atau bundanya. Ayahmu seperti ini, bundamu seperti ini. Awas, jangan sampai kita didik anak kita durhaka sama ayahnya, dan awas jangan sampai kita didik anak kita durhaka kepada bundanya. Dan orang yang durhaka kepada orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, la yarwah raihatal jannah, kalau dia tidak akan mencium bau surganya Allah. Kalau kita yang mendidiknya, kita pun akan mendapatkan namanya hukuman dari Allah seperti yang didapatkan olehnya. Didik mereka untuk bakti kepada ayahnya, siapapun ayahnya, sejahat apapun ayahnya, sebejat apapun ayahnya, dia harus didik bakti kepada ayahnya. Dia harus didik bakti kepada bundanya. Karena Allah dan Nabi besar Muhammad mendidik kita untuk bakti kepada orang tua kita, selagi mereka tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepadanya. Kalau mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat, maka tidak boleh, dilarang kita untuk mematuhinya. Tidak dilarang untuk kita mematuhinya. Tapi kita diwajibkan oleh Allah, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, temani keduanya di dunia dengan baik, walaupun dia namanya tidak baik, temani dengan yang baik. Tapi ketika mereka memerintahkan dia untuk bermaksiat, jangan dilakukan. Orang tua, dan jangan juga memutuskan tali silaturahmi. Wa man'uhu gahran, dan melarangnya, menghalaunya secara gahar, secara paksa dari perbuatan maksiat itu. In qadara alaih, jika ia mampu untuk melakukan itu dengan tangannya atau dengan lisannya. Wa illa, jika tidak mampu maksanya dengan paksa dengan tangannya atau dengan lisannya, wajib alaihi an yunkira dzalik biqalbih, wajib atas kita untuk mengingkari hal itu, perbuatan maksiat itu yang haram itu dengan hati kita. Wajib kita ingkari dengan hati. Wa mufaraqatu mawdhi'il ma'siyah, dan kita menjauhi tempat maksiat. Dijauhi tempat maksiat, jangan didekati tempat maksiat, itu harus dijauhi, tinggalkan. Cari tempat yang lain. Karena Allah kalau sudah menghukum seseorang manusia hamba, al-bala bala itu bisa umum, yang baik, yang tidak baik, yang melakukan, yang tidak melakukan, bisa kena itu hukuman. Bala tersebut dari Allah Subhanahu wa taala kalau ia tidak meninggalkan tempat itu. Sebagaimana terjadi di umat sebelum kita, dari umat Nabi Allah Musa, ketika Allah perintahkan mereka jangan mengail atau jangan mancing di hari Sabtu, mereka bikin cara, mereka bikin hilah, mereka buka namanya tempat namanya penampungan ikan di hari Jumat, sehingga ikan itu ketika di hari Sabtu, karena hari Sabtu ikannya kelihatan banyak,
masuk ke tempat penjaring mereka, nanti hari Minggu baru mereka ambil ikannya. Mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang tidak melakukannya tapi berdiam dan tidak meninggalkan tempat itu, termasuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal haram, dan haram itu ma tawa'adallah murtaqibahu bil iqab, yang dijanjikan atau yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang melakukannya dengan hukuman. Wa wa'ada tarika bi thawab, yang Allah janjikan bagi yang meninggalkannya karena melaksanakan perintah Allah dengan pahala. Itu haram. Yang diancam oleh Allah bagi yang melakukannya dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala haram, dan bagi yang meninggalkannya karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan namanya balasan, itu yang haram. Sebagaimana wajib Allah janjikan bagi yang melakukannya untuk mendapatkan pahala, dan bagi yang meninggalkannya mendapat dosa. Fasrun wallahu a'lam. Ingat, jadinya artinya tugas kita semua, Bang. Tugas kita semua. Siapapun level kita dalam masyarakat, tugas kita semua ketika kita melihat orang melakukan yang wajib tapi tidak menyempurnakannya, kita tahu untuk kita menegurnya. Begitu juga sebaliknya, orang yang melakukan yang haram, kita tahu itu haram, wajib kita untuk menegurnya. Sebagaimana Rasulullah menyatakan dalam sabdanya secara jelas, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapapun melihat di antara kalian suatu kemungkaran, mungkin meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, atau melakukan yang wajib tapi tidak menyempurnakan yang dia tahu wajib, untuk merubahnya dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya. Itulah keimanan yang paling lemah. Hati dituntut yang paling minim bagi kita mengingkarinya dalam hati kita. Dan itu tugas kita semua. Tugas kita semua, bukan hanya tugas ustadz, bukan hanya tugas pembalai, bukan hanya tugas pemerintah. Tugas kita semua sebagaimana Allah nyatakan secara jelas, tegas dalam surah Al-Asri, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi tawashaw bis sabr. Ini tugas kita semua. Ya, paling minim tadi ya, mengingkarinya dengan hati kita. Apapun yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan, dari apapun yang tidak baik menyalahi, paling minim kita ingkari dalam hati. Tatkala kita merasa kita tidak mampu melakukannya dengan tangan atau dengan lisan. Wallahu a'lam. Kalau yang ditanyakan, fadhal. Kayaknya sebelum baca kitab ini saya sempat, mungkin setelah menyelesaikan kitab Risalatul Jami'ah karya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, atau dalam membaca itu sempat saya baca namanya salat sunnat dalam kitab karya Profesor Dr. Sayyid Abu Ya Muhammad bin Ali bin Abbas Maliki, Khasaisul Ummah Muhammadiyah. Itu sunat ba'diyatul maghrib yang 6 rakaat, sunat ba'diyatul isya yang 4 rakaat, sunat witir, sunat duha, sunat hajat, sunat istikharah, sunat taubat, sunat namanya tasbih dan lainnya. Rasanya sudah, kalau yang mungkin lama sini, insyaallah mereka sempat mendengarkan itu, pembahasan mengenai masalah sunnah dan kemudian kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala bagi yang Allah berikan, janjikan bagi yang melakukannya. Seperti salat sunat ba'dal maghrib. Rasulullah pernah mengatakan, man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat. Orang siapa atau siapapun yang melaksanakan salat setelah maghrib 6 rakaat. 6 rakaat itu dia tidak putus dengan ucapan antara sesamanya, tidak ngobrol dengan yang lainnya. Boleh namanya baca wirid-wirid yang dianjurkan sampai selesai. Mungkin kalau ada salaman, menyelesaikan salaman, setelah itu dia melaksanakan salat sunat 6 rakaat. Salat sunat 6 rakaat. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, adalna ibadata sanatai asyrata sanah. 6 rakaat setelah maghrib itu menyamai
ibadat yang dilakukan oleh seseorang hamba selama 12 tahun siang malam. Andaikan ada orang yang ibadat siang 12 tahun ibadat dia habiskan, malam ibadat dia habiskan, tidak tidur, siang malam 12 tahun ia lakukan habiskan hanya beribadat kepada Allah, maka orang yang sholat sunat setelah maghrib 6 rakaat sama dengan ibadat 12 tahun siang malam itu, kata Rasulullah. 6 rakaat sama dengan ibadat 12 tahun siang malam. 6 rakaat paling 10 menit. Dan bisa kita dapatkan setiap malam. Dapatkan setiap malam. Alhamdulillah. Ini kemuliaan yang Allah berikan untuk kita khusus, yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita itu. Kenikmatan, kekhususan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita tinggalkan, paksakan diri kita untuk melakukannya. Kalau kita antrian untuk mendapatkan uang 1 triliun, berbulan-bulan kita paksakan mampu. Ini bukan 1 triliun. Dunia seisinya, dikali 1 triliun dunia seisinya emas, yang kita dapatkan jauh lebih besar. Hanya 10 menit. Andaikan dunia seisinya emas, dikali 1 triliun kali dunia seisinya emas, kita antri mungkin setahun, siap. Yang kita dapatkan dalam 10 menit lebih dari itu. Tidak ada apa-apanya itu. Tidak ada namanya sehelai nyamuknya itu dari yang kita dapatkan. Yang Allah janjikan dalam 6 rakaat yang 10 menit itu. Masa kita tidak mampu untuk memaksakan hanya 10 menit? Kalau kita berlomba-lomba untuk mendapatkan hanya kecil itu 1 miliar, 1 triliun, 100 triliun, 1 juta triliun, berapapun, kita nama-nama yang berlomba-lomba untuk mendapatkannya, yang nilainya di sisi Allah seperti tidak senilai sehelai sayap nyamuk. Kenapa kita tidak paksakan diri kita untuk hal yang agung, yang mulia, yang kita akan dapatkan dari balasan dari Allah? Tidak ada waktunya. Tidak ada waktunya. Tapi satu kebaikan itu tidak bisa kita kecuali dipaksakan dulu. Kalau ada orang ngajak ngobrol, tinggalkan. Saya mau sholat dulu 6 rakaat baru ngobrol. Jangan sampai kita hilangkan yang 12 tahun siang malam ibadat itu hanya dengan ngobrol. La ilaha illallah. Tonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan mencuri salat. Ditanyakan apakah salat yang dicuri itu sah atau tidak? Salatnya. Meskipun ada lagi salat setelah maghrib itu salat sunnah awabin. Itu ada yang dikerjakan 4, ada yang dikerjakan 6. Kira-kira salat itu perlu kerjakan setiap hari kah, atau berapa bulan sekali, atau tahun sekali kah? Dasar sunnah. Marhaba. Kalau kita lihat dari riwayat, Rasulullah mengatakan kepada sahabat, bangun engkau salat, sungguh engkau belum salat. Maka kita bisa memastikan salat itu secara syariat tidak sah. Karena orang yang melaksanakannya tidak menjalankan rukunnya. Karena termasuk rukun salat itu thama'ninah. Thama'ninah termasuk rukun salat. Ketika seseorang meninggalkannya berarti rukun itu tidak sah. Maka rukun itu harus diulangi. Kalau tidak diulangi berarti rakaat itu, rakaat yang rukun, ada salah satu di antara rukun di rakaat itu tidak dijalankan, berarti rakaatnya tidak sah. Maka dia harus tambah 1 rakaat untuk mengganti rakaat yang tidak sah tadi. Kalau tidak, sholatnya sampai Rasulullah nyuruh 3 kali, bangun kau belum sholat, kata Rasulullah. Bangun kau belum sholat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam mengenai masalah sholat ini sendiri banyak khilaf antara ulama. Banyak khilaf, dalam mazhab Syafi'i pun ada
khilaf ABC dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ketika kita namanya sayang kepada diri kita, ya kita laksanakan sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, Nabi Muhammad perintahkan kita bukan hanya untuk beramal, tapi beramalah dengan sebaik mungkin. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah ingin melihat mana di antara kita yang paling baik amalnya. Jadi kita bukan hanya diperintah untuk beramal, tapi ahsanu amalan. Dan Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Ihsan, mewajibkan ihsan, tiap kita berbuat sebaik mungkin dalam segala hal. Terutama salat yang menjadi tiang agama. Salat menjadi tiang agama. Dan salat ba'datul maghrib ya itu paling minimnya 2 rakaat. Yang sempurna paling minimnya 6 rakaat. Makanya ada hadis ya, barang siapa sholat setelah maghrib 6 rakaat, maka sholat 6 rakaat itu menyamai ibadah 12 tahun siang malam, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau 2 rakaat sendiri ada fadilah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia surga atau bangunkan baginya surga dalam riwayat. Dan dalam riwayat lain ada namanya sholat awabin an maghrib. Pokoknya sholat antara maghrib isya itu namanya sholat awabin. Walaupun kita tidak niat awabin, namanya awabin. Ada riwayat juga 20 rakaat. Barang siapa sholat setelah maghrib 20 rakaat antara maghrib dengan isya, maka Allah akan bangunkan baginya dengan sholat 20 rakaat itu rumah di surga. Ya paling minim lah 6 rakaat. Kalau bisa paling minim dilaksanakan 6 rakaat. Jangan 4 rakaat karena kurang. Kalau sudah mengatakan 6 rakaat itu menyamai ibadah 12 tahun. Kalau 4 rakaat ya baik aja, memang baik, bukan tidak baik. Tapi pahala 12 tahun itu tidak dapat. 12 tahun itu dapat kalau kita sholatnya 6 rakaat. 6 rakaat. Antara maghrib dengan isya. Ya, termasuk sunnah. Pokoknya sholat yang kita lakukan setelah maghrib, setelah sholat maghrib 6 rakaat itu masuk. Apapun sholatnya, apapun yang kita niatkan dalam sholatnya. Tapi kalau bisa jangan kita bicara dulu, jangan ngobrol dengan sesama kita dulu. Sholat dulu itu 6 rakaat. Berbeda dengan sholat ba'dal isya. Rasulullah pernah mengatakan juga, sholat 4 rakaat setelah isya kamitslihin min lailatul qadar. Seperti 4 rakaat itu di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar artinya pahalanya besar betul. Begitu juga sholat sunat setelah isya 4 rakaat. Tapi kalau sholat sunat setelah isya 4 rakaat itu ya kita tidak harus lakukan ba'dal isya langsung. Artinya sholat yang kita lakukan setelah isya apapun sholatnya, karena tidak ada embel-embel dari Nabi besar Muhammad sebelum sebelum bicara enggak. Pokoknya mengatakan sholat yang dilakukan arba'un ba'dal isya, 4 rakaat yang dilakukan oleh seseorang setelah isya kamitslihinna min lailatul qadar. Seperti 4 rakaat itu yang dilakukan oleh seseorang di malam Lailatul Qadar. 4 rakaat. Tadi tidak ada embel-embel. Artinya kita kalau usahakan ya habis sholat isya paling minim kita sholat 4 rakaat. Mudah-mudahan pahala itu kita dapatkan. Apapun niatnya dalam 4 rakaat. Terutama ba'diyatul, jangan lupa Bang, yang maghrib tadi ba'dal maghrib jangan lupa. Yang isya tadi ba'diyatul isya jangan lupa. Ba'diyatul isya jangan lupa karena salat ba'diyatul isya termasuk salat sunat muakkadah. Salat sunat muakkadah. Ukuran 4 rakaat. Ya mungkin ba'dal isya 2 rakaat tambah witir. 2 rakaat jadi 4. Apalagi tambah witir lagi 1. Pokoknya sudah pas 4 kita dapat insyaallah. Artinya semakin banyak sholat yang kita lakukan, semakin banyak yang kita dapat. Tapi alhamdulillah Rasulullah hanya minta 4 rakaat. Tapi kalau bisa jangan tinggalkan untuk ditutup dengan witir. Ini masalah ini anggap salat berjamaah. Jadi saya lihat tadi di sini ada salat berjamaah itu banyak makmum yang mendului dari gerakan imam. Jadi kadang sebelum imam Sami Allahu Akbar, mereka berdua
Besok Allah apa kadang dia duluan daripada imam belum sujud, dia sudah sujud duluan. Nah itu banyak jamaah kita sendiri tak mengerti itu. Mungkin dikasih penjelasan sedikit. Takutnya salatnya tidak sah. Ya, kita dilarang untuk mendahului imam dalam gerakannya, kecuali rukun qauli takbiratul ihram dan rukun qauli salam. Tidak boleh kita mendahului atau membarengi imam. Tidak boleh. Tidak sah salat kita. Jadi kalau takbiratul ihram, rukun qauli, takbiratul ihram, tidak boleh kita dahului. Imam selesaikan, imam Allahu Akbar. Ketika baru kita Allahu Akbar. Ketika salam juga imam Assalamualaikum. Baru kita mulai sebaiknya ditunggu salam kedua imam. Karena ada yang mengatakan hukumnya haram walaupun salatnya sah. Sebelum imam salam kedua. Itu kecualian. Kalau mengenai masalah bacaan Fatihah tidak jadi masalah seseorang makmum membarengi bacaan imamnya. Kalau memang dia bacanya lambat. Tapi kalau rukun qauli takbiratul ihram sama salam itu harus diperhatikan, jangan mendahului imam. Mengenai masalah gerakan rukun fi'li, maka haram kita mendahului imam. Satu rukun haram. Tadi imam belum i'tidal sudah sami Allahu liman hamd, dia sudah berdulu i'tidal. Dan membarengi imam hukumnya makruh. Dalam gerakan membarenginya. Barang sama imam gerakannya makruh. Tapi kalau mendahului imam dalam gerakan satu rukun haram, tapi sholatnya sah. Mendahului imam dalam satu rukun fi'li itu haram, tapi sholatnya sah. Kalau mendahulunya dalam dua rukun fi'li alim wa ta'ammad, dia tahu itu tidak boleh haram dan dia sengaja, hukumnya batal sholat makmum. Begitu juga ketika terlambat dari gerakan imam dua rukun fi'li, kecuali kalau ada udzur, karena mungkin terlambat ABC dan lain sebagainya, masalahnya panjang dalam namanya kita fikih. Dan kadang-kadang ada imam juga, imam ini bukan terlambat gerakannya tapi terlambat bacaannya. Imam sami Allahu liman hamidah, sebetulnya dia sebelum selesai hamidah dia sudah berdiri. Imam sujud Allahu Akbar, sebelum dia akbar itu dia sudah sujud, cuman bacaannya lambat. Kalau saya mungkin bisa mengingatkan seperti Habib Haidar, bacaannya lambat tapi gerakannya cepat. Habib Haidar sami Allahu liman hamd, sebelum liman hamidah itu beliau sudah berdiri. Sebelum bar sujud itu beliau sudah sujud. Jadi kita ya mendahului itu yang masalahnya kalau kita gerakannya. Kalau memang seperti itu tak jadi masalah, kita namanya sebelum selesai dia sama kita berdiri. Jelas gerakan kita tidak mendahului gerakan imam. Walaupun imam belum menyelesaikan takbirnya atau bacaan takbir intigalnya, berpindah dari satu rukun ke rukun, tidak jadi masalah. Yang jelas tidak boleh kita mendahului gerakannya. Dan kalau mendahului gerakannya satu rukun haram, kalau membarenginya hukumnya makruh. Kalau mendahului imam dua rukun hukumnya haram dan membatalkan sholat. Dua rukun berturut-turut atau dua rukun tidak berturut-turut. Misalnya imam masih berdiri dia ruku. Ketika imam mau ruku dia i'tidal. Ketika imam mau i'tidal dia sujud. Nah itu ketika dia namanya melakukan gerakan untuk sujud batal sholatnya. Karena dia mendahului imam dua rukun. Walaupun tidak berturut-turut dua rukun fi'li itu. Dua rukun fi'li walaupun tidak berturut-turut. Apalagi kalau imam masih berdiri, dia sudah ruku, sudah i'tidal sudah mau sujud, imam masih berdiri itu apalagi itu membatalkan salat kalau memang dia tahu dan sengaja melakukan itu. Itu juga waktu tahiyat terakhir. Nah itu banyak tuh yang sujudnya lama dan imam sudah Allahu Akbar waktu tapi masih sujud lagi. Panjang-panjang sujud itu. Nah, itu hukumnya gimana? Itu juga tidak baiknya, makruh dan bisa mungkin kalau terlalu lama haram. Karena kalau mau baca doa ketika sujud akhir itu jangan jadi makmum. Kalau makmum ada etika makmum. Etika sebagai seorang makmum. Rasulullah mengatakan idza kabbar fakabbiru idza raka' farka'u.
Apabila imam takbir, langsung kalian ikut takbir. Kalau imam rukuk, langsung kalian ikuti rukuk. Begitu juga seterusnya. Kecuali kalau kita sholatnya sendirian. Kalau kita sholat sendirian, mau lawas 1 jam sujudnya, bacaan doanya, fadhal silakan. Tapi kalau kita jadi makmum, jangan. Baca yang paling penting daripada bacaan yang kita ingin baca ketika sujud, habisnya susul imam. Karena itu namanya hal yang tidak baik. Terlambat dari imamnya. Kadang-kadang bacaan lawas betul bang. Itu keliru dalam pemahaman. Jadi kalau imam sudah Allahu Akbar, tinggalkan. Jadi makanya baca yang paling penting di antara doa yang ada. Nanti ketika sholat sunat baca panjang-panjang. Jadi mas, wallahu a'lam fi afiyah wa ila hadratin nabil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.